Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sampai kita dapat diberikan oleh Allah kekuatan, kemauan, hidayah untuk dapat hadir di majelis yang kita cintai ini, yang sama-sama kita ingin jaga dan kita ingin memberikan satu niatan kita lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, agar segala amal ibadah yang kita jalankan, yang kita syukuri ini dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa menjadikan cinta dan perhatian serta kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang kita bacakan, dengan rutinitas amal ibadah tanpa kita lupakan rujukannya, yakni kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan kita senantiasa terpaut dan terikat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umatnya yang dirindui, yang dibanggakan, yang dikasihi, dan kelak di yaumul akhirah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir ingin mengajak agar di penghujung ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa sebenar-benar takwa, iman yang berarti adalah yakin dan percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu hadir di dalam kegiatan kebaikan yang kita telah jalani dan yang akan kita jalani. Jadi himbauan ini karena kita ada di pintu gerbang ingin memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dihadiahkan atau bulan yang memang dijadikan panen raya dari setiap detiknya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kita masih pantas nggak kalau mendapatkan hadiah itu? Kita pantas nggak kedatangan tamu mulia di dalam umur kita, di dalam usia, di dalam kesempatan, di dalam kemampuan kita yang sekarang kita masih segar bugar? Ya, kita pantas nggak dibilang umat Nabi yang mendapatkan hadiah tersebut? Kalau kita pantas, maka berikan ruang untuk kita memantaskan diri itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan segala apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang memang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagian dari barometer kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang perlu dikaji dalam keseharian kita yang berkaitan dengan ibadah tentunya. Mungkin Al-Fakir ingin melihat rujukan pembahasan kita ini sama keseharian kita, terutama sama majelis kita, sama kumpulan-kumpulan kita dan ibadah kita. Apa itu? Yaitu kalau datang ibadah, kalau datang ke majelis, usahakan nggak gampang ngantukan. Gitu. Yang ngantukan itu tandanya sebetulnya ada sama menguap.
ama melalaikan. Biasanya orang kalau udah nguap, ya bawaannya gimana? Bawaannya malas. Nah, di sini ada ulasan. Di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, dikatakan at-tatha'ubu minasyaitan. Menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyarudduhu mastata'a. Fa inna ahadukum idza qalaha dhahika syaitan. Maka bila seorang dari seorang muslim atau dari kalian itu menguap, hendaklah sebisa mungkin untuk ditahan. Tahan. Jangan malah dilepas. Kata beliau. Karena bila seorang dari kalian menguap lalu mengeluarkan suara, biasa kan ada orang pengen ngelampiasin banget uapnya, dikeluarin suara, maka apa yang terjadi? Syaitan akan tertawa. Seperti misalnya suara ada gitu kan. Nah ini terjadi di lingkungan kita. Kanan kiri kita, kawan kita yang pada kagak ngaji misalnya, kagak tahu hukum itu. Makanya ini penting dibahas, kelihatannya remeh-temeh. Ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat apa? Membuat setan itu berbangga. Nih tentang nguap. Jadi jangan makin dilepas. Ustaz, gimana kalau selama ini saya kebiasaan gitu? Latih. Karena kan ente udah punya apa? Kesempatan untuk kajiannya, latih untuk menahannya. Kebiasaan memang sulit, tapi kalau dengan ilmu, kebiasaan itu akan sirna. Tabiat itu susah memang hilangnya, karakter juga susah berubahnya. Tapi karena dengan ilmu dan dengan petunjuk Allah, semua dapat teratasi dan berubah. Jadi nggak ada kata susah Ustaz, udah karakter, nggak ada tuh. Susah dia mah udah turunan misalnya gitu. Udah turunan kalau nguap tuh, waduh, bikin orang pada gempar. Ada begitu kan. Ada yang saking ini ya nguap sampai disuarain banget, dipuas-puasin. Nah ini sejak sekarang ya, sejak saat ini ketika kita tahu bahwa ada risalah yang sampai kepada kita, berusahalah untuk kita tahan. Kenapa? Karena derajat itu akan menambah kepada kita. Mulai itu nambah derajatnya. Kalau ilmu tahu, praktekin, jalanin, hilangin kebiasaan jelek, pahami, lalu amalkan, itu akan menjadi lentera kita. Hal yang sederhana sebetulnya. Di sini ada pembahasannya. Ya. Hadis tersebut ya memang diriwayatkan dari beberapa kitab hadis sahih, mulai dari Bukhari, Muslim, Huzaimah, Ibnu Hibban. Banyak hadis itu, banyak rujukan riwayatnya. Ya. Dengan rujukan-rujukan tersebut harusnya menjadi pegangan kuat kita. Oh iya, berarti kita harus jaga-jaga nih. Itu. Lalu pada zahirnya bagaimana? Kalau kita ingin membahas apakah betul itu dari setan, gitu kan? Karena di dalam ulama memandang itu, ya, di dalam satu hadis bukan berarti dikritik, ya, tapi dipelajari maksudnya. Karena memang reaksi tubuh itu ada. Reaksi tubuh itu memang ada yang membuat gelombang oksigen itu juga tertahan. Karena mungkin apa? Kelelahan. Karena mungkin apa? Kekenyangan, kepenatan. Itu dia datang. Tapi ini ada yang aneh, yang serta-merta dia datang dikala kita ini dianggap untuk serius. Kaitannya sama apa? Mazikir, ibadah, ngaji, ya, baca Quran. Udah mulai dia datang tuh. Kenapa kok bisa datang? Tadi yang ngobrol sama teman seger-seger banget ya. Tadi sebelum ada kajian misalnya zikir-zikir tadi udah aneh lihat tadi banyak banget yang udah kagak berubah. Ya, istilahnya kebiasaan itu kalau kita tahan, kalau kita yakini, kita batini adalah kemampuan kita memanage diri kita, maka dia akan jauh. Itu. Lalu Imam Nawawi juga mengomentari di dalam dikutip dari Al-Mubarakat Fikri At-Tahfidul Awazi menyebutkan bahwa yang disebut menguap dari setan itu bukan berarti asal muasal menguap itu dari apa? Dari setan. Bukan.
Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud menguap dari setan adalah sebatas majaznya yang tadi Al-Fakir sampaikan. Ya, majaznya itu apa? Biasanya kalau kebanyakan makan, berarti jangan kebanyakan makan. Itu. Kelelahan misalnya, berarti dia harus menempatkan dirinya untuk memberikan hak badannya untuk istirahat. Capek banget, apa aja urusan dunia dikerjain, begadang habis-habisan. Nah itu tuh, majasnya ke sana adalah dia datangnya dari sifat syaitaniyah kepada dirinya yang tidak bisa dikontrol. Maka mengakibatkan datangnya kelelahan ketika dia datang kelelahan karena berbenturan dengan nafsunya. Karena nggak masuk sama hobinya lah misalnya. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, udah datang tuh, bos. Wah, kan? Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak dapat meyakini pada dirinya bahwa hal itu harus dia sukai, dia cintai, dia rindui. Gitu. Kenapa kalau sama temen romannya betah banget ngobrol? Maaf ya, kalau yang lagi berdemenan ya, ada incerannya misalnya, lah sampai jam 3, kuat banget ngobrol. Maknya sampai ketok, lu belum tidur Tong? Ini mak, ada yang lagi didemenin katanya. Saya udah jam 3. Lu biasanya kalau disuruh ngaji aja udah ngantuk mulu, ini jam 3, seger banget. Kenapa bisa begitu? Nah itu, dorongan cinta, dorongan suka, dorongan syaitan juga ada. Itu yang dimaksud. Jadi, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, udifu tatha'uhu ila syaitan li'annahu yad'u ila syahawat an yakuna minat thiqalil badan wastirkhaihi. Jadi Imam Nawawi berpendapat bahwa menguap itu adalah disandarkan kepada setan, karena memang menguap dapat menyebabkan seorang itu mengikuti hawanya. Hawa syahwatnya itu karena kan memang berat badannya misalnya. Orang biasanya kalau cenderung gemuk itu kan kebangetan, Masya Allah, kita tahu dah tuh orang gemuk gimana. Bawa badan, bawa napasnya, bawa uap tahanan untuk ngirup udara aja berat banget teman. Nah itu, ini yang dimaksud. Bukan berarti orang gemuk itu cenderung jelek, enggak. Ada orang-orang gemuk yang memang tetap dia berkonsentrasi di saat ibadah, berjuang, beramal, mengabdi. Banyak orang-orang gemuk, kuat-kuat banget bilang. Nah ini yang dikatakan tidak terganggu, karena di saat dia mengabdi, di saat dia beribadah, dia dengan cinta dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana syaitan membencinya. Syaitan nggak demen, makanya jarang ngantuk, karena dia tulus lillahi ta'ala, karena Allah. Aku disuruh dan diperintahkan untuk berjuang karena Allah, mengabdi karena memang cinta sama guru misalnya. Datang ke majelis memang jadi kebutuhan rohani kita, menambah ilmu, menambah konsentrasi. Dia seneng. Wah nih kita mau datang kajian nih. Ini biasanya kajian menambah ilmu, menambah pengalaman, ya, menambah cakrawala dari pembahasan keseharian kita. Semangat dia, nggak jenuh gitu. Nah setan itu nggak demen. Bahkan yang selalu melekat pada dirinya ketika benturan itu dihanturkan, ya misalnya dihantam kepada dirinya, nggak mempan. Gitu. Biasanya setan tuh nyarang sama dirinya. Biasanya kalau dia megang tasbih atau megang HP yang kaitannya sama sekrulan nasihat, langsung auto nguap. Baru ceramah itu baru 2 menit. Oh ini ada postingan nih Ustadz mau ceramah nih 3 menit. Baru aja dia 3 menit ya. Lah, ini apa jadi datang nguap nih? Tadi yang kemarin yang tadian tau nggak? Yang pada lucu ya kan? Yang pada jogetnya apa melek mana? Kenapa bisa begitu? Nah itu namanya dorongan dari syaitan yang tidak menginginkan kesukaan kita. Coba cermati orang-orang soleh. Nggak boleh ada nasihat dikit, nggak boleh ada ini, langsung. Kadang-kadang dengan bacaan ayat Quran aja langsung nangis. Apalagi dengan ceramah yang mengkaji 1 ayat 2 ayat, langsung bergetar. Ini kenapa bisa begitu? Kenapa kok lain sama orang-orang yang memang lalai? Sama kita-kita yang dulu kemarin kagak tahu teorinya. Apa? Karena orang-orang yang masih ingin menikmati kekurangan dirinya, kenikmatan dalam menjaga imannya, itu dia akan terus semangat, malah dicari, nggak berasa duduk di depan HP, di depan komputer, karena memang kajian yang dia bahas, emang kajian yang emang dia pengen cerna, nggak berasa juga waktu itu, saking tenggelam nikmatnya. Tapi beda kelas sama yang lalai. Kenapa?
Dia kalau nonton film, Masya Allah, 3 jam tuh. Dicari lagi, di searching. Mana nih terusannya nih? Episode 1 mana nih? Ini lanjutan, waduh, udah nanya-nanya dah tuh. Kagak berasa sampai subuh. Pas giliran subuh, Masya Allah. Malah giliran, gue nungguin sholat nih. Gayanya mah cakep nih, nungguin sholat. Pas gilirannya subuh baru azan, rebahan dikit, merem. Melek-melek jam 8. Dah, ya Allah. Nah loh, tadi niatnya cakep banget nonton film, nungguin subuh. Niatnya tuh keren banget tuh. Ntar lu, nanti gue nungguin subuh, tanggung misalnya. Ini lagi seru nih, nonton bola misalnya. Lah nonton bola aja seger banget matanya. Kalau ngebahas bola, Masya Allah. Lupa, kagak ada kopi juga enak aja. Ada kopi nih. Ya udah dah, gua gelas. Coba, kenapa bisa begitu? Karena dorongan mahabbahnya bukan karena lillah. Dorongan motivasi dirinya karena dorongan-dorongan duniawi yang sifatnya syaitaniyah. Ini harus dilawan sebetulnya. Kalau kita kok masih begitu, astagfirullahaladzim. Istighfarin. Ente tuh lagi dikelilingin sama nafsu syaitan. Itu perlu ditobatin. Ustadz, kenapa nih buka umpan? Lah emang udah nyarang di diri lu. Kali makanan lu kebangetan kotor. Kali cara pandang lu bener-bener rusak. Dengar teori kayak gini, praktekin di rumah susah amat, Ustadz. Coba, sholat tobat. Hidayah Allah itu bersama kepada kesungguhan. Allah mau datengin hidayah itu kalau kita nggak serius, ogah-ogahan, sulit. Susah, setan yang nyarang. Ya itu tadi serangannya. Sama urusan dunia, dia santai. Dia bisa bertahan sedemikian lamanya. Sama yang berbau azab, Masya Allah, kuat banget. Gibahin orang. Luar biasa. Bisa kagak inget sama makan juga. Heran itu. Pas kita ngeliat, mama ngapain sih di pojok? 3 jam udah kita dengerin. Seru banget. Cok. Mama tuh kalau di pojokan gang. Kenapa itu bisa begitu? Tapi giliran dinasehatin lakinya, romannya manyun aja. Lama amat sih bang, udah selesai semua nasihat tuh. Lu ceramah sama gua lu. Duitnya tambahin, jangan nasihat. Tapi begitu. Lah gua baru ngomong 5 menit. Kata lakinya nih. Lakinya pulang-pulang. Nyeramahin bininya, bilangin gua baru ngaji nih, gua bilangin begini-begini. Kagak betah dia nasihatin. Nah itu yang perlu diruqyah. Pasangan kita, orang rumah kita. Ini. Kalau diri kita masih begitu, nah kitanya emang yang perlu ruqyah. Berarti alamat, nggak usah jauh-jauh. Ini gimana alamatnya sih? Kalau gua kesetanan, tahu ente kesetanan bukan identik dengan yang nakutin, bukan. Setan yang benar-benar itu yang ngejauhin sama ibadah. Mengaji males. Semangatnya kalau lagi ada amplopnya doang. Coba nggak ada amplopnya, males udah. Coba kali-kali kita semangat coba lillahi ta'alanya. Nggak apa-apa. Awal-awal kepancing itu karena iming-iming nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Emang udah sunnatullah. Kalau kita ingin ngerayu anak kecil, ya kan? Nah, sholat jamaah, pulang nanti ayah ajak jajan, misalnya ayah beliin coklat. Gak apa-apa begitu mah, ngiming-ngimingi anak kecil. Itu sifat tadabburnya kita dalam mendidik anak-anak yang masih belum dewasa dengan memancing urusan-urusan yang bersifat duniawi. Gak apa-apa. Tapi ya masa segitu mulu, masa mau begitu mulu sampai tua. Dan sekarang umur udah berapa nih? Mau ngaji apa perlu diiming-imingin mulu? Mau kajian apa emang perlu ada makannya apa? Perlu ada amplopnya apa ente semangat? Masa mau begitu mulu? Ente bukan bocah mulu udah. Udah bukan bocah lagi, harus dirayu terus. Itu yang dimaksud ya. Coba tunjukin supaya kualitas hadirnya kita itu besok cakep. Kualitasnya itu waktu kita ngelihat balasan Allah. Nih, kan setiap amal kita bakal dipertontonkan kan nih. Ini bakal dilihat nih besok nih hasilnya nih. Cakep kalau lillahi ta'alanya lebih mendominasi. Ada sih dunianya ada. Itu manusiawi. Ada manusiawinya kita. Tapi jangan mendominasi niat. Jangan. Nyesel kita. Apalagi sepersekian. Ya Allah. Akhiratnya cuma sepersekian doang. Isinya dunia semua. Nggak dianggap besok sama Allah. Sayang-sayang. Coba kalau karena lillahi ta'ala. Udahnya dapat pahala di depan Allah. Di hadapan Allah kita nggak malu. Kita bangga. Dunia juga dapat. Double. Makanya latih diri kita untuk senantiasa ikhlas. Ini fullnya jangan gara-gara ramehnya sama makan sama amplop doang. Tapi coba lillahi ta'ala. Ada, nggak ada, gue pengen datang gitu. Ini di mana aja berlaku, bukan di sini doang. Latihan coba kalau ada majlis, duduk dulu ntar dulu lihat ada janji nggak, ada HP nggak, ada apa namanya peringatan apa nggak yang kita simpen di dalam alarm kita. Kalau nggak ada duduk dah. Misalnya ada subuh, ada kajian, duduk lawan itu lawan. Kita pengen tahu nih setannya kita seberapa kuat dalam diri, lawan. Kalau mau tahu tuh,
Jadi jangan ente nanya, kalau di TikTok kan ada tuh, mau khodamnya apa? Nggak usah ente tanya itu, nggak usah. Nggak usah. Ente kalau mau tanya yang terbaik di dalam diri kita, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudah untuk beramal baik. Kita mudah untuk mengalahkan semua nafsu syaitan itu dengan ibadah, dengan mengkaji ilmu, lalu bahagia mendengarkannya, bersyukur kita sama hidayah. Itu menunjukkan kita punya khodam. Apa khodam itu? Khodam itu amal baik yang kita bawa kelak di yaumul akhirah, yang bisa merubah diri kita menjadi baik. Itulah keberuntungan kita. Jadi nggak perlu yang katanya khodam ini macan nih, ini apa nih, raja atau apa, macam-macam nih. Mana banyak banget lagi penontonnya. Ini juga heran, masya Allah banyak banget yang nge-give. Pengen tahu khodamnya apa? Kalau lagi giliran ngaji, gilirannya ditausiahin, ngantuk, nasihat, ogah, jengah. Lu jangan ngomong dah, nasihat mulu lu. Udah kayak YouTube aja lu, kayak gitu kan. Ya, kita males. Padahal itu menjadi barometer kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ente ngaku muslim, betul? Ente ngaku iman, ngaku umat Nabi. Lawan itu. Coba pengen tahu nggak? Besok nih, ini sering kali Al-Fakir katakan, besok hari Jumat. Gimana besok? Dengarkan khotib. Kalau ente ngantuk, banyakan nguapnya. Udah, di situ tandanya. Apalagi sampai nyender ngikutin banget ngantuknya. Ngantuk gua. Gitu. Nauzubillah min zalik. Situ kualitas iman. Gak usah jauh-jauh, gak usah nanya ustad, gak usah nanya orang apa namanya yang katanya iseng tuh khodam-khodaman, gak usah. Ente ukur aja diri ente besok. Khotib berwasiat, khotib berceramah. Walaupun tuh khotib baca teks, walaupun teksnya juga yang kemarin-kemarin misalnya ente udah tebak, kayaknya kemarin-kemarin. Enggak, bukan itu. Bukan tebakan itu. Tapi barometer kita mendengarkan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau khotib berbicara, dengarkan. Diam dan dengarkan. Jauhin HP ini, biasanya masih pada main HP loh. Khotib lagi ngomong. Fala Jum'atalah. Kalau orang sampai melalaikan ibadahnya di hari Jumat, hilang pahala Jumat. Sayang, pahala Jumat itu pahala yang agung. Kenapa sih diwajibin? Kan kita pernah sering ulaskan. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi ukuran besarnya pahala. Sunnah aja luar biasa besarnya. Coba sunnah qobliyah subuh. Seperti dunia dan seisinya. Ngalahin dunia dan seisinya, bayangin. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ngalahin, bukan sama. Ngalahin, berarti kan luar biasa sunnah qobliyah. Terus subuhnya gimana? Nggak bisa diukur lagi. Kan begitu. Kenapa Allah wajibkan? Karena untuk kita. Kenapa diperintahkan sholat Jumat untuk hadir sebelumnya, mempersiapkan, bertatoyub, bersih-bersih. Itu dijadikan sunnah memang, tapi kan datangnya wajib. Sampai dirunut ketika dia sampai sebelum khotib berdiri masih tercatat. Lalu kapan tertutup? Jika khotib sudah ada di mimbar. Sudah ditutup tuh buku tamunya, buku kehadirannya. Coba bayangin. Saking luar biasa derajat sholat Jumat besok. Jangan dibilang biasa, ntar juga Jumat ketemu lagi, siapa yang jamin? Selama ini antum coba catat berapa banyak Jumat yang benar sama yang lalai. Berapa banyak Jumat yang benar-benar bertatoyub, tahu nggak? Tatoyub tuh mempercantik diri, memperindah diri. Berapa banyak coba? Ukur Jumat ente. Terus masih mau ngeremehin lagi besok. Belum tentu Jumat depannya ente masuk. Masih ada. Masih sehat. Mungkin ada, tapi banyak juga yang kena ujian sakit. Apalagi yang di belahan mana tuh? Mana tahu dia berubah dunia ini seketika. Tidak dunia berubah, kitanya yang berubah. Dunianya nggak ada azab, kitanya yang kena ujian. Sakit lagi, kejedot lagi kena. Pelintir, seleo. Nikmat nggak lagi menjalankan ibadah dalam keadaan sakit? Kurang nikmat. Lalu ketika kita ada, kenapa kita lalai gitu maksudnya? Kenapa ogah bertatayub? Ukuran barometer iman kita tidak sekuat yang kita pikir. Tidak sekuat yang orang-orang sangkakan bahwa seorang muslim ini nikmatnya begini. Enggak. Kalau kita nggak menyambut dengan keyakinan dan keseriusan diri. Nggak seberapa itu. Yang katanya jaminan umat Nabi begini. Iya umat Nabi, tapi umat Nabi yang bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis ada. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iman itu juga jadi barometer kita. Kalau kita sama nasihat kagak, apa pantas? Nggak dengerin nasihat, nggak ngejalanin nasihat, apa pantas di umat masih dikatakan umat Nabi?
Yang katanya besok umat Nabi dapat syafaat. Terus yang begini modelnya gimana? Ada orang dapat nasihat, ngabaikan. Gimana itu modelnya? Ya bukan umat Nabi. Kalau statusnya bukan umat Nabi apa? Umat awang-awang, ngambang dia. Kita bersyukur menjadi umat Rasul. Makanya ketika ada hal-hal yang berbau nasihat, ya, dengerin, pakai, berusaha lah lawan. Kebiasaan sih oke, kebiasaan. Tapi lawan dengan karakter yang memang datang dari ilmu. Karakter jelek itu lawan lagi, isi karakter-karakter buruk itu dengan ilmu. Akhirnya antum mempunyai karakter ahlil ilm karena berjalan dengan ilmu. Nggak ada tuh katanya susah-susah, ini udah biasa, nggak ada. Ilmu, hanya ilmu yang dapat merubah kebiasaan. Bahkan darah seorang perampok yang amat dari dirinya berubah menjadi suci ketika dia dibarengi dengan ilmu. Ya, dan kita tahu tuh hadis yang masyhur, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi minhu wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Pengen dunia, ilmu. Pengen akhirat, pakai ilmu. Pengen dua-duanya, ya pakai ilmu. Berarti kan ilmu mendominasi semuanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Banyak derajatnya tinggi. Diangkat derajat seseorang itu karena ilmu. Daripada yang enggak berilmu, banyakkan yang berilmu. Walaupun hanya sebatas ilmu nguap, kalau kita pakai benar-benar mah lain sama orang yang kagak tahu tentang ilmu nguap. Beberapa derajat, tinggi derajatnya. Luar biasa. Makanya kita azamkan diri kita, kuatkan diri. Apalagi besok mau Ramadan, kita lawan kalau betul-betul ya Allah, benar-benar nih. Ya kan? Sahur baru jam seberapa, ngaji roman yang ngantuk dulu, lawan, berarti ada yang nggak beres sama iman kita. Berarti dia nggak beres, bukan siapa-siapa yang disalahin, jangan makanan yang disalahin. Intinya, orang ada kok yang makan sama, satu piring, dua piring, tapi tidak semaruh mungkin. Kita mungkin nggak baca bismillah banget, kita mungkin nggak pakai dibarengi sama zikir. Gitu. Nah ini dia yang mendorong apa? Mendorong bagian dari syaitan menguap itu yang mendatangkan dari yang mendatangkannya asal muasalnya itu dari sifat-sifat syaitaniyah. Ya, itu sesuatu yang memang dibenci. Kenapa memang dibenci? Karena selalu dia bersamaan dengan hal yang memang dibenci. Dia selalu mengiringi, biasa mengiringi. Walaupun tidak menutup bahwa ada medis di dalam tubuh kita. Ada hal-hal yang sifatnya nyata dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan apa-apa yang dihimbau menjadi amalan kita. Apalagi sampai kita masuk ke bulan Ramadan, kita betul-betul bisa memanage diri kita. Insya Allah kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat untuk mengaji, berzikir, ya, menyesuaikan diri atas ilmu yang kita ketahui. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.